Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. TPA Rawakucing terbakar, puluhan mobil damkar dikerahkan. Mayat bayi ditemukan di saluran air. PJ Gubernur bantah promosikan bacalek DPR RI. Bakal calon legislatif yang juga merupakan anak dari Wali Kota Sandi Bella Sakti mendatangi kantor Bawaslu di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Sandi dipanggil dan diperiksa oleh Bawaslu berkaitan adanya dugaan kampanye yang diadakan dalam acara Maulid Nabi beberapa waktu lalu. Foto serta video Sandi dan sang ayah pada acara Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh warga juga tersebar di media sosial. Usai diperiksa, Sandi mengaku dirinya datang atas undangan dari masyarakat. Kemudian dirinya menapik disokong atau melakukan kampanye karena datang dalam kegiatan tersebut bukan sebagai bacalek, namun sebagai ketua KNPI. Foto-foto yang tersebar luas di Pemkot ya, di sosial media, itu sekali lagi saya tegaskan, itu saya menempatkan diri sebagai ketua KNPI. Jadi bukan inisiasi dari diri sendiri, bukan inisiasi dari Pemkot maupun diri sendiri. Walaupun di setiap acara saya hadir itu ya, saya sekali lagi tegaskan saya sebagai ketua KNPI. Atas dasar undangan warga yang saya terima, yang saya dengar, ya itu sih. Selain dari bacalek, Bawaslu juga sudah memeriksa beberapa pihak, baik dari Pemkot dan juga pengurus DKM setempat. Ya, hasil rapat kemarin, kita ada kepentingan untuk, bukan kepentingan, ada pertimbangan untuk bukan memanggil ya, meminta pendapat ahli bahasa ya, meminta ahli bahasa karena dalam penyampaiannya itu kepala daerah itu bahasanya sih menyambut ya, biasa sambutan itu kan prolog awalnya kan pasti gitu, pada yang terhormat ketua KPU, ketua Bawaslu, ketua DKPP kan gitu ya. Nah terus kemudian ada beberapa narasi yang harus ditafsirkan, ini mengarahkan atau tidak sesungguhnya gitu. Setelah memeriksa beberapa pihak, Bawaslu Kota Serang akan menyimpulkan apakah ada indikasi pelanggaran atau tidak. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Terkait sambutan pidato resmi di Festival Surosoan dalam rangkaian HUT Banten ke-23 yang memperkenalkan salah satu bacalek DPR RI, PJ Gubernur Banten membantah jika hal tersebut dikaitkan dengan promosi bacalek. Hal tersebut disampaikan PJ Gubernur di sela peringatan Hari Santri Nasional. Sebelumnya, Bawaslu Banten tengah mempelajari pidato PJ Gubernur dan Bawaslu akan melakukan penelusuran dan jika diperlukan akan memanggil PJ Gubernur Banten. Namun PJ Gubernur tidak merasa melakukan pelanggaran salah satu bacalek. Al-Muktabar berdalih itu hanya hal yang biasa dilakukannya dalam sambutannya memperkenalkan para pimpinan daerah. Tidak ada kaitannya dengan hal yang terkait pelanggaran karena satu hal yang biasa di dalam sambutan upacara pembukaan dan itu dihadiri Forkopimda dan tidak ada endorse siapapun ya dalam konteks hal yang terkait dengan. Namun pengamat kebijakan publik dari Banten mengatakan jika PJ Gubernur menyebutkan dana dan partai secara tidak langsung sudah mempromosikan karena terucap, karena PJ Gubernur adalah pejabat publik maka akan berbeda makna ucapannya. Ketika yang hadir itu para pejabat-pejabat publik, memang disebutkan nama dan pejabat publiknya sebagai apa. Misalkan etisnya, misalkan beliau yang hadir Bapak Anu dari anggota DPRD, ya kan, komisi sekian Banten dari fraksi ini. Nah itu lebih etis karena itu berbicara kepada
etika pejabat publik yang diberi sambutan. Tapi ketika menyebutkan nama, kemudian calon dewan, kemudian misalkan beliau ini calon dewan, kemudian beliau ini di dapil mana, kemudian tujuannya apa, misalkan partai apa dan sebagainya, ya itu disebutnya endorsement secara tidak langsung, mempromosikan dalam hal secara tidak langsung ya, walaupun secara tidak niat secara langsung, tapi itu yang terucap. Nah, karena beliau pejabat publik ini berbeda maknanya. Selain itu, dosen Magister Administrasi Publik Universitas Esa Unggul juga menambahkan, PJ Gubernur Banten bukan jabatan politis, namun jabatan yang ditunjuk oleh Kemendagri. PJ Gubernur ini bukan jabatan politis, berbeda karena kan beliau diangkat jadi PJ ini melalui mekanisme administratif, bukan melalui pilkada. Sehingga ketika ada seperti ini, ketika Bawaslu merasa ini menjadi sebuah pelanggaran, ini perlu misalkan ada tindakan seperti sanksi administratif atau peringatan ataupun apapun, dan ini juga harus ditembuskan kepada Kementerian Dalam Negeri karena beliau hari ini kan posisinya PJ yang ditunjuk dan melalui mekanisme Kemendagri. Namun jika tidak ada yang melaporkan ke Bawaslu, masalah ini bisa selesai dengan sendirinya. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Bertempat di Jalan Promoter, Kecamatan Serpong, ratusan personil Polres Tangerang Selatan menggelar simulasi pengamanan pemilu 2024 mendatang. Dalam simulasi kali ini, sejumlah kegiatan diperagakan seperti pengamanan di dalam kantor Komisi Pemilihan Umum, tempat pemungutan suara hingga ruas jalan protokol. Satuan Brimob yang dibekali alat pelindung ringan atau tameng huru-hara dan mobil water cannon juga diterjunkan guna menghalau massa yang semakin beringas karena menolak hasil pemungutan suara. Menurut Kabag Ops Polres Tangerang Selatan, dalam simulasi ini polisi telah menemukan sejumlah wilayah yang dianggap rawan akan terjadinya kericuhan. Hal ini untuk menunjukkan kesiapan yang dilakukan oleh personil Polres Tangerang Selatan dalam pengamanan pemilu. Selanjutnya di situ pula kita menunjukkan langkah-langkah, kemudian cara bertindak, kemudian cara berkomunikasi dalam proses pelaksanaan pengamanan pemilu 2023-2024 ini. Diharapkan dengan simulasi ini, anggota yang bertugas di lapangan lebih memahami tugas yang dikerjakan saat melakukan pengamanan. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.